Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Mutiara Mustika Nekistanti, dan pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan ulang ulasan materi Kodici series 12 dengan judul pembahasan AI Tree atau Driving Digital Transformation with AI untuk lebih mengenal dan memahami memaksimalkan potensi kecerdasan buatan di lingkungan internal PTPN 1. Berikut ulasannya. Baik, untuk ulasan materi Kodici pada kali ini kita akan membahas tentang Driving Digital Transformation with AI untuk lebih mengenal dan memaksimalkan potensi kecerdasan buatan di lingkungan internal PTPN 1. Sekilas dari AI sendiri, ini merupakan teknologi kecerdasan buatan yang diciptakan oleh manusia agar komputer atau mesin dapat melakukan tugas yang dibutuhkan, seperti memahami, belajar, mengenali pola, dan juga mengambil keputusan atau menghasilkan sesuatu berdasarkan data. Untuk dari perkembangan AI sendiri dimulai pada tahun 1940 sampai 1950, yaitu AI dimulai dari dapat berhitung secara matematika dasar, dan kemudian 10 tahun kemudian AI mulai bisa membaca data dan juga membaca instruksi, lalu dapat memproses suatu simbol. Dan untuk yang 20 tahun setelahnya, ini tahun 1960 sampai 1980, AI mulai dapat mempelajari pola dari data historis. Dan pada perkembangan di tahun 2010, AI ini memahami dan juga menghasilkan bahasa manusia sehingga dapat memberikan suatu pertanyaan atau ringkasan atau konten. Dan untuk yang sekarang, AI ini juga sudah dapat berinteraksi secara natural dengan manusia, contohnya seperti ChatGPT, Claude, Gemini, dan lain-lain, untuk dapat membantu pekerjaan dari manusia sendiri. Nah, cara kerja otak dan juga algoritma dari suatu AI ini tentu saja sangat berbeda karena lebih kompleks dari cara kerja otak manusia dibandingkan dengan algoritma dari AI sendiri yang hanya terbatas dari data. Sehingga tentunya AI tidak bisa menggantikan otak manusia, namun bisa digunakan untuk bekerja sama dengan manusia. Dan saat ini PTPN 1 mengembangkan sebuah algoritma AI, yakni yang menggunakan teknologi AI Tree. Nah, dari AI Tree ini digunakan sebagai fondasi untuk mengelola berbagai macam AI agent, sesuatu yang digunakan berdasarkan kebutuhan aplikasi dan juga proses bisnis dari suatu perusahaan. Untuk integrasi dari AI Tree sendiri dalam fondasi yang digunakan, ini semua platform mulai dari Harris dan juga WebGIS, aplikasi aset seperti Monica, dan juga dashboard dari Agreenap, semua sudah terintegrasi dari satu sistem, yakni sistem Agri. Nah, jadi untuk fitur-fitur AI Tree sendiri ini juga berbagai macam yang sudah dikembangkan, seperti salah satunya adalah ini, agen HR atau yang bekerja di bidang SDM. Untuk aplikasi dari agen HR sendiri ini untuk menyediakan informasi dari HR, dan juga ada lagi dari agen Maps, yakni yang digunakan untuk menampilkan dari poligon batas lahan perkebunan, atau juga tracking radius dari lokasi tertentu, dan juga navigasi secara real time. Dan ada lagi fiturnya, yakni agen Agreenap, yang digunakan untuk memvisualisasi dari grafik atau chart yang tergantung dari apa yang kita mau visualisasikan di sana. Juga ada AI Vision. AI Vision ini digunakan untuk mendeteksi dari objek-objek tertentu seperti dari foto atau gambar, dan yang dicontohkan seperti ini adalah untuk mendeteksi penyakit dari tanaman teh. Dan juga berbagai platform output yang ada di website AI Tree ini, seperti chatbot AI dari web, dan juga chatbot dari WhatsApp, Telegram, dan juga mobile apps, dan juga web GIS atau dari Gmail.
Dan dalam perkembangannya, jadi AI Agree ini dikembangkan khusus untuk data PTPN 1 saja. Dan juga menghadapi beberapa tantangan juga. Seperti contohnya tantangan dalam mengembangkan AI ini di internal PTPN 1 ini, yakni yang pertama ada menimbulkan infrastruktur atau cost yang tinggi. Ini menjadi tantangan yang cukup kompleks juga untuk dapat mengembangkan AI internal di perusahaan. Yang kedua, ada keragaman kualitas data yang akhirnya akan mempengaruhi dari akurasi AI sendiri. Dan juga yang ketiga, tidak semua proses cocok untuk AI. Yang keempat, tuntutan untuk selalu stabil saat digunakan bersama atau stabilitas dan user adoption. Lalu yang kelima, ada integrasi sistem, yakni integrasi yang sangat kompleks dari beberapa macam agen tadi. Terus yang keenam, ada security dan governance, yakni sistem keamanan yang harus kuat. Dan juga yang ketujuh, ada akurasi dan reliability, yakni yang mengharuskan aplikasi tersebut harus ada akurasi yang tepat. Dan juga yang terakhir adalah SDM dan sustainability, yakni yang membutuhkan kompetensi yang spesifik untuk dapat mengoperasikannya.